Gadis tercantik di selatan Chen, Xiao Ningyun. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tidak hanya memiliki kecantikan yang tak tertandingi, tapi juga seorang intelektual yang pandai bertarung. Kamu tidak bisa selalu melihat putri keluarga Xiao sedang dilelang. Ini harga awalnya. 500 liang. 600两， Saya tawar 800 liang. 1000 liang. Tuan Zhao, betapa dermawannya Anda. Jika barang berharga saya menyukainya, saya akan menambah 1000 liang. 1000 liang lagi? Tuan Zhao memang kaya raya. Harta Anda hanya kuat. Saya dengar tentang gadis penghibur terbaik Diao Yuin. Dibunuh oleh benda kecil ini. Benar? Itu karena dia tidak harum. Jadi dia memang pantas mendapatkannya. hentikan. Salam Jenderal Chen. Salam Tuan. Xiao Ningyun. Sudah lama tidak bertemu. Chen Feng Shui, Ningyun, Ziyin, ayah ibu. Saya yakin Anda tidak menyangka. Seorang yang lemah seperti saya akan menghabisi seluruh keluarga Anda. Anda? Lakukan. Tidak. Ayah ibu. Tidak. Jika saya bisa selamat, Anda pasti tidak akan bisa lolos dari saya. Anda ingin mengakhiri hidup? Saya tidak akan mengizinkannya. Mengingat fakta bahwa kita adalah kenalan lama, Anda memiliki dua pilihan. Saya membeli Anda dan menjadikan Anda budak saya. Atau saya membeli dan hadiahkan kamu kepada Tuan Zhao. Kamu akan menikmati bermain dengan serangga beracun miliknya. Sabar saya sudah habis. Pada hitungan ketiga. 3, 2. Saya pilih dia. Apa yang kamu katakan tadi? Saya lebih memilih pergi dengan pria sakit ini daripada orang cacat gila sepertimu. Baiklah. Bagus sekali Xiao Ningyun. Kamu tidak berubah sedikit pun. Namun, saya tidak akan membiarkan kamu melakukan semaumu. Dia tidak pantas mendapatkan lebih dari ini, dia milik saya sekarang. Chen Feng Shui. Kamu menghancurkan klan saya dan membunuh orang tua saya. Saya tidak akan pernah membiarkan kamu lolos dari ini. Ningyun Xiao. Apakah kamu tidak ingat ini? Kamu berniat mengambil nyawa saya dengan semua kemampuan bertarungmu yang hilang. Dalam pandanganmu. Chen Feng Shui. Bahkan jika saya tidak bisa mengambil nyawamu, saya tidak akan membiarkan kamu menginjak-injak saya. Xiao Ningyun. Betapa cerobohnya kamu. Saya bilang saya tidak akan pernah membiarkan kamu mengambil nyawamu sendiri. Seiying. bawa dia ke sini. Ningyun, apakah kamu datang untuk menyelamatkan saya? Ziyin. Ningyun Xiao. Baiklah, berapa jumlah panah yang diperlukan untuk saya membunuh saudara tercintamu? Baiklah, karena kita sudah lama kenal. Jika dia tetap hidup setelah 10 panah, saya akan menyelamatkan nyawanya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana saya bisa membuat kamu melepaskan Ziyin? Berlutut dan mohon kepada saya. Menyerahlah, layani saya. Dan selalu siap melayani saya. Satu. 2.
Aku mohon padamu, bebaskan Zijin segera, tolong. Aku Xiao Ningyun akan menjadi pembantumu. Tidak. Xiao Ningyun, ingat janjimu. Jika kamu berani mengingkarinya, aku akan menyingkirkan setiap anggota di klanmu. Mengapa kamu sangat membenciku? Mengapa? Karena kamu. Aku terjebak di kursi roda ini. Apa yang kamu bicarakan? Baiklah. Kamu akan berhenti berpura-pura cepat atau lambat. Tuan, tidak hanya kamu membeli Nona Xiao malam ini. TAPI kamu juga membebaskan Tuan Xiao. Aku khawatir Grand Chancellor sudah tahu tentang semua ini. Itu tepat. Apa yang aku inginkan. Aku tidak mengerti. Semua anggota keluarga Xiao masih dikurung. Hanya Xiao Ningyun yang dibebaskan. Bukankah itu terasa aneh bagimu? Apa maksudmu? Aku takut. Grand Chancellor telah menemukan apa yang terjadi antara aku dan Xiao Ningyun. Itu sebabnya aku memilih untuk membelinya. Untuk membantunya. Apakah dia akan menerimanya atau tidak? Itu terserah padanya. Apa yang membuat Chen Shuifeng mengatakan bahwa aku alasan dia akhirnya menjadi cacat? Kami tidak pernah bertemu lagi. Sejak dia meninggalkan Menshan dulu, Xiao Ningyun. Apakah kamu menunggu hari ini tiba, ketika kamu mengkhianatiku dulu? Baiklah, baiklah, kamu masih bisa tertidur di sini. apalagi yang bisa kulakukan? Aku hanya seorang cacat sekarang. Ningyun. Berhenti menggunakan nama itu. Itu menjijikan. Ningyun Xiao. Ini kesempatanmu untuk membuat pilihan baru. Jadilah wanitaku. Dan kamu bukan budak lagi. Kamu bisa hidup seperti seorang putri. Bagaimana menurutmu? Xiao Ningyun. Apakah terlalu berat permintaanku untuk bersamaku? Kamu ingin aku menjadi wanitamu? Bisakah kamu mengelolanya? Ningyun Xiao. Orangku menemukan cat ini. Dan hanya aku yang bisa menghilangkannya. Hari ini aku akan membuatmu ingat tempatmu. Hentikan. Chen Feng Shui. Hentikan. Xiao Ningyun. Dari sekarang, kamu adalah pelayan terendah yang aku miliki, selamanya. Aku tidak pernah menyangka jenderal ini memiliki rumah besar seperti ini. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jika aku bisa menghubungi Tuan Su Yunze dan menyelamatkan Zijin, masih ada harapan. Apa yang kamu lakukan di sini, Nona Chai? Tentu saja aku di sini untuk sang jenderal. Siapa kamu? Kiroyun. Nyonyaku adalah putri Perdana Menteri. Chai Yuehan?
Yang mulia, Jenderal Selatan Chen, membeli budak pengkhianat yang berdosa dari rumah hiburan. Aku merasa itu tidak pantas. Paman, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Ya. Namun, aku melakukannya karena kebetulan terjebak dalam lelang itu. Lebih lagi, mengingat pekerjaan saya dalam menangkap keluarga Xiao yang berkhianat, saya ingin diberi hadiah budak berdosa itu. Apakah itu terlalu banyak untuk diminta? Baginda, mereka yang masih hidup dari keluarga Xiao sedang ditahan di penjara. Hanya Xiao Ningyun yang dibawa oleh jenderal. Saya khawatir akan ada konsekuensi. Benar Perdana Menteri. Mengapa Xiao Ningyun masih bebas? Saya dengar bahwa Xiao Ningyun benar-benar menakjubkan, yang tahu bagaimana memikat pria. Saya yakin Anda terpikat oleh pesonanya Jenderal Chen. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Yang mulia, maukah Anda membiarkan saya mengenal Xiao Ningyun? Baiklah, seperti yang Anda perintahkan, Paman. Bagaimana Anda tahu nama saya? Semua orang tahu bahwa Putri Perdana Menteri ada dua, anggun dan terampil. Anda dikenal sebagai wanita tercantik kedua di Selatan Chen. Berlutut. Ningyun Xiao, apakah Anda percaya? Apakah Anda masih sehebat saya? Saya percaya Jenderal membawa Anda kembali karena penampilan Anda. Ternyata, dia hanya ingin mempermalukan Anda. Ya, Anda tidak lebih dari seorang budak sekarang. Jenderal itu milik saya. Anda bisa memilikinya jika Anda mau. Tapi saya takut Anda tidak bisa mendapatkan kasih sayangnya. Beraninya kamu. Hari ini saya akan memukulmu sampai mati, budak rendah. Siapa yang menyuruhmu memukulnya? Esther, dia hanya seorang budak pengkhianat. Bolehkah aku memukulnya? Baiklah, kamu harus mendapatkan persetujuanku terlebih dahulu. Tidak. Bukankah kamu dan ayahmu terlalu memperhatikan Xiao Ningyun? Tuan, seperti yang kukatakan, aku tidak ada hubungannya dengan ayahku. Aku hanya ingin kamu mengusirnya. Kemarilah. Silakan pergi Nona Chai. Dan kamu sebaiknya menghindari datang ke rumahku. Xiying, kita harus kembali ke ruang Fuxiang. Tuan, Bersujud. Aku bilang bersujud. Tidak bisakah kamu mendengarku? Tetaplah di jalurmu. Xiao Ningyun. Aku tidak mengurungmu. Tapi kamu di luar sana mengganggu Nona Chai. Apakah kamu mencoba membuat masalah untukku? Apa yang kamu tertawakan? Kamu membuatku tertawa karena begitu baik padaku. Tuan, apakah kamu masih terpaku pada masa lalu? Kamu seharusnya mengatakannya. Tidak perlu memalukanku. Aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Menjijikan.
Xiao Ningyun. Aku hanya tidak ingin budakku dihukum oleh orang lain. Tuan, apakah kamu yakin tidak ingin layananku? Xiao Ningyun. Apakah kamu pikir aku akan menyukai seorang pelayan rendah seperti kamu? Jangan terlalu menganggap dirimu. Aku belum pernah bertemu seorang pelayan yang hidupnya sebaik diriku di rumahmu. Baiklah. Karena kamu ingin menjadi Buddha sejati, aku akan mewujudkannya. Chen Feng Shui, pengetahuanmu kurang seperti yang kau lakukan. Hanya dengan menjadi pelayanmu, aku bisa mengeluarkan kata-kata itu. Masuklah. Aku mencium berbagai macam rempah di sini. Di mana aku? Ini adalah paviliun obat. Sayang sekali kau benar-benar menakjubkan. Sayang sekali. Apa maksudmu? Apa yang kau cari? Jenderal bilang itu akan memengaruhi kualitas darahmu, karena kau lemah. Jadi dia percaya kau bisa menggunakan istirahat yang baik sebelum pemurnian darah kita. Tapi kau justru membuatnya marah. Mari kita lihat apakah kau bisa melakukannya. Pemurnian darah? Ya. Aku akan mengambil dan memurnikan darahmu, yang kemudian diberikan kepada jenderal. Apakah itu sebabnya dia memastikan aku hidup dengan baik dan memberiku kamar fusiang? Dia sudah mengincar darahku? Tentu saja. Wanita cantik. Baik-baik saja ya. Aku akan menghadapi eksekusi jika kau mencoba melarikan diri. Kau! Ning Yun Xiao. Kau terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Kau pikir kau mengenalnya dengan baik ya? Betapa absurd. Wanita cantik. Sekarang kau sudah bangun bawa obat ini ke jenderal. Aku? Tentu saja. Jenderal harus memastikan darah penyembuhan ini tidak beracun. Xiao Ningyun. Bagaimana kabarmu? Kau mengejutkanku. Untuk menjadi begitu terdistorsi. Bukankah kau memohon untuk melayaniku? Karena kau milikku. Kau milikku setiap bagian darimu. Dengan energimu yang baru. Berpikirlah 2 kali. Kalau kau tumpahkan yang satu ini, kita harus mengambil semangkuk darahmu lagi. Kau tidak punya banyak darah untuk disia-siakan. Xiao Ningyun. Bibirmu semanis darahmu.
Salam Tuan. Tadi malam, setelah minum darahnya, aku bisa bertahan sedikit. Sepertinya, darahnya meningkatkan kesehatanku. Bagus Tuan. Lanjutkan pekerjaanmu, semakin cepat semakin baik. Ya Tuan. Oh iya. Buatlah beberapa resep yang bisa menutrisi tubuhnya. Aku tidak bisa membiarkannya mati, sampai aku mencapai tujuanku. Tenang saja Tuan. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, kau bisa pergi sekarang. Jangan pergi. Ning Yun. Kalau saja kau meminta kehadiranku, semua bencana ini bisa dihindari. Tapi sekarang, yang kurasakan untukmu hanyalah kebencian. Benarkah? Tapi, sang jenderal tidak mengizinkan siapapun beristirahat di kamarnya. Seorang pelayannya? Mungkin, kita akan segera mendapatkan nyonya baru. Maafkan aku, Nona. Kalau kau berani bicara omong kosong sekali lagi, aku akan memotong lidahmu. Kami tidak akan mengulanginya. Ya, Nona. Ning Yun Xiao. Aku akan membuat hidupmu sengsara. Hari ini melelahkan. Kau akan memberiku makan. Kau akan ikut denganku untuk pesta kerajaan besok. Utusan dari berbagai negara juga akan hadir. Aku dengar, pengagummu ada di antara mereka. Aku penasaran. Apa yang akan mereka pikirkan tentang bagaimana kamu sekarang? Sepertinya, kamu akan membuatku tampil besok malam. Kenapa? Kamu tidak senang tentang itu? Karena kamu sangat bersemangat untuk melayaniku. Kamu tidak punya pilihan untuk menolak. Ning Yun Xiao. Baiklah. Apakah kamu menyesali keputusanmu? Aku berharap tidak pernah bertemu denganmu. Xiao Ning Yun. Kamu seharusnya tahu sekarang. Siapa yang bisa. Dan lebih baik jauhikan. Ingatlah ini. Nanti pastikan tidak ada orang di sekitar. Bagaimana kamu bisa menghindarinya? Salam Nona Xiao. Apakah kamu tahu, baju ini terbuat dari sutra ulat warna terbaik. Ini sangat berharga. Apakah kamu pikir bisa menggantinya? Ini hanya baju. Aku akan menggantinya. Aku akan membersihkannya untukmu. Tuan Chen, katanya kamu adalah anggota keluarga kerajaan yang penuh dengan kebanggaan dan suka menggertak. Hari ini, Anda akan belajar sesuatu dan menempatkanmu pada tempatmu. Kenapa kamu tidak menghindar? Apakah kamu senang sekarang Nona Xiao? Ingat, siapa yang bisa dan tidak boleh diganggu di rumah besar kami. Ambil itu. Utusan Ling Zhaoyan yang datang ke pesta kerajaan berdiri sebagai saudara angkat Tuan Su. Jika aku bisa memberikannya anting ini sebagai tanda, harapan masih ada. Chen Feng Shui, kamu akan berharap tidak pernah membawaku ke pesta istana.
Nona, Jenderal membuat pakaian ini khusus untukmu. Silakan berganti pakaian sekarang. Jenderal memperlakukanmu dengan sangat baik. Pakaian ini terbuat dari sutra ulat warna terbaik. Sutra jenis ini jarang ditemukan. Ini semua yang ada di istana ini. Ini sebenarnya dimaksudkan untuk digunakan jenderal, tapi malah dia menyuruh kami membuatkanmu pakaian ini. Itu bagus sekali. Itu hanya caranya untuk mempermalukanku. Mengapa kau berkata begitu? Ini sebuah kehormatan. Jadi kau harus ingat kebaikannya. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Lagu dan tarian dari Chen Selatan sangat vulgar. Yurisen Shu, ketika berbicara tentang musik dan tarian, tidak ada duanya. Lagu dan tarian bukanlah keahlian kami di sini. Permisi. Yang mulia, rekan-rekan utusan, Chen dengan pikiran baik mereka. Tentu saja kami harus menjadi tuan rumah yang baik. Ketika berbicara tentang tarian, keluarga Xiao adalah yang terbaik di Chen Selatan. Benar. Aku lupa. Nona Xiao yang sebelumnya sombong, kini menjadi tawanan di Chen Selatan. Betapa hebatnya kau, Yang Mulia. Sebagai narapidana, dia harus melakukan bagiannya untuk berbagi beban kerajaan kita. Yang mulia, menurutku, kita harus meminta Xiao Ningyun menari untuk kita semua. Paman, bagaimana menurutmu? Kau yang memutuskan di sini, Yang Mulia. Sepertinya, aku benar-benar di sini untuk tampil. Bagus, tarian 100 bunga mekar. Penari akan menari tanpa alas kaki di atas panggung bunga. Yang mulia, saya sudah menyiapkan semuanya. Xiao Ningyun, silakan. Non Xiao, betapa lembutnya dirimu. Kakimu terluka karena menari. Zhao Yan utusan Ling, hatiku sakit melihatmu. Saya akan meminta hadiah dari Yang Mulia.
Kamu akan kembali ke Chu bersamaku. Saya akan memastikan kamu menikmati hidup mewah. Saya akan memastikan kamu hidup mewah. Berhenti menghindariku. Saya akan memastikan kamu menikmati hidup mewah. Jangan sentuh dia milikku. Saya akan memastikan kamu menikmati hidup mewah. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh wanitaku? Paman, itu tidak bisa diterima. Kita tidak bisa menjelaskan ini ke Chu. Jika Chu berniat membuat masalah, suruh mereka pergi ke kediaman jenderal. Tidak ada yang bisa menyakiti apa yang menjadi milikku. Bahkan jika itu hanya seekor semut. Paman, kamu membuatku penasaran. Tanpa ragu lagi. Mengapa bertindak seperti kamu peduli? Berani kamu bilang kamu tidak mengatur pertunjukan hari ini. Masih begitu lancang. Siapa yang menyamaimu? Dalam hal itu, seperti semua orang melawanmu, kamu percaya semua orang mencoba menyakitimu. Berhenti di situ. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Berani kamu mengintip di sekitar kediaman Xiao. Kamu terlihat seperti mata-mata dengan niat jahat. Alasan akan selalu tersedia. Maka saya akan membuatmu mengakuinya. Kamu benar-benar kuat. Mari kita lihat berapa banyak cambukan yang bisa kamu terima. Berhenti. Non Xiao. Semuanya mundur. Saya akan menanyanya sendiri. Ya Non Xiao, ayo pergi. Chen Feng Shui, kamu lagi. Tidak menyangka kamu masih kuat dan tutup mulut. Aku suka itu tentangmu. Peluang aku tidak pantas menerima kebaikanmu. Aku tidak suka hal yang aku nikmati ternyata cacat. Berpindahlah. Ya, Kenapa dia tidak ingat? Bagaimana aku pernah memperlakukannya? Kamu terus menatapku. Apa kamu mencoba merayuku? Aku tidak keberatan, menyenangkanmu. Itu benar. Aku mencoba merayumu. Tapi apakah kamu siap untuk itu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu, yang telah disentuh oleh utusan dari Chu. Menjijikan. Pria, Hatter. jaga Xiao Ningyun di gudang kayu selama 3 hari, dan jangan beri dia makanan. Berikan dia semua. Tugas paling hina di sekitar perkebunan. Ya Tuan. Gudang kayu dan menjadikannya budak. Kamu selalu membiarkan amarah menguasai. Tidak bijaksana untuk berusaha keras mencari. Nyawamu yang akan terancam. Tidak ada makhluk yang tidak bisa dikendalikan. Jika ada, itu hanya berarti kamu tidak cukup kejam.
Aku khawatir kamu bertindak terlalu keras. Kamu mungkin tidak menang. Semuanya. Dalam prosesnya. Jika keledaiku mati, aku mati. Hidupmu sendiri yang harus kamu pedulikan. Bicara dengan seseorang yang tidak berperasaan sepertimu. Tidak masuk akal. Lupakan saja. Jika dia masih hidup aku bisa menyelamatkannya. Tuan mereka sudah terperangkap. Nyonya Xiao. Apa yang membawamu ke sini? Saya menerima laporan Xiaoyan. Sebagai budak di rumah jenderal. Bukan masalah besar. Tapi bagaimana dengan Mudan Zijin? Bagaimana keadaannya? Tuan Xiaoman sekarang aku akan membawa pergi dari sini malam ini. Siapa di sana? Ayo cepat. Nyonya Liu. Kau Beijinggan. Bagaimana kau bisa berselingkuh? Segitunya? Lalu biar ku buat kau menikmati banyak pria sesukamu. Mungkin itu bukan ide yang baik. APA Masalana? Jenderal Chen sudah muak padanya. Dia bukan siapa-siapa. Hanya pelayan rendahan sekarang. Mengerti. Kalau begitu aku tak akan menahan diri lagi. Jaga jarak, jangan mendekat. Menjauh dariku. Pergi kau. Apa yang sedang terjadi? Untung saja aku datang. Dengarkan baik-baik. Jenderal Chen tunduk pada kelembutan bukan kekerasan. Kalau kau terus melawan, lain kali aku mungkin tidak ada untuk menyelamatkanmu. Kau tak mengenalnya. Kalau dia ingin menyiksaku, dia tak butuh provokasi dariku. Kau masih belum sadar. Dia sudah memperlakukanmu dengan baik. Nah, sudah beres. Dia mengizinkanmu untuk menyembuhkan tanganku? Tentu saja. Apa cara lain untuk mendapatkan darah? Apa kau mencoba membunuhku? Kau berpikir terlalu jauh. Aku hanya ingin memasukkanmu ke dalam selimut. Tampaknya lenganku bergeser saat itu. Tak memberimu pelajaran. Apakah darahku belum cukup untukmu? Tentu saja tidak. Mengapa? Kenapa aku tidak bisa bangkit? Kenapa? Apa kau mengejekku? Keluar. Pergi. Sebelum aku mengakhiri hidupmu. Akan pergi. Di negeri yang jauh? Dan kita takkan pernah bertemu lagi. Kenakan ini, kita pergi. Ayo pergi.
Nona Xiao. Kau pikir mau kemana? Bicara. Bagaimana kau berkomunikasi dengan sisa-sisanya? Akhiri hidupku jika kau mau. Hentikan basa-basi. Xiao Ningyun. Xiao Zijin ada di tanganku. Kau tahu apa kesalahanmu? Bebaskan saudaraku. Tentu. Akhiri penderitaannya. Lakukan. Kau dan saudaramu akan selamat. Bajingan terkutuk. Nona Xiao, bunuh aku. Aku bisa mati untuk keluarga Xiao. Biarkan aku mati dengan terhormat. Penjaga. Ya. Aku ingin kepala Xiao Zijin diserahkan kepada Nona Xiao. Tidak. Nona Xiao, bunuh aku. Mati di tanganmu. Akan membuatku tanpa penyesalan. Jiwa, lakukan. Tuan Su telah banyak berbuat untuk keluarga Xiao. Aku tidak bisa mengakhiri hidupnya. Ikatan kalian mengagumkan. Aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk membantumu. Biar aku usulkan sesuatu Xiao Ningyun. Aku akan memberimu sangkar. Apakah kau hidup atau mati? Suyun De bisa hidup. Ganti pakaian dengan ini dan tunggu di bukit. Kita akan pergi bersama. Seperti yang kukatakan, aku menyukaimu. Aku serius. Aku akan tunjukkan itu benar. Tuan, apakah Anda benar-benar yakin pada Nona Xiao untuk melarikan diri dengan Anda dan meninggalkan Chen Selatan? Ini lompatan iman. Bajunya beracun. Chen Feng Shui, Anda menggampalkan pasukan untuk pemberontakan. Anda ditangkap atas perintah Nona Xiao Cemerlang. Pahlawan sering tertangkap oleh wanita. Tuan, itu Nyonya Xiao. Dia menipu Anda. Tangkap mereka. Bicaralah, apakah itu Anda? Mata-mata yang mengambil peta Chen Selatan saya. Bukan aku. Mungkin sedikit sakit akan membuat Anda berbicara.
Xiao Ningyun, aku membencimu. Selama aku hidup, aku akan membalas dendam pada seluruh keluargamu. Aku akan membuatmu memohon ampun padaku. Xiao Ningyun, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Komandan. Nona Xiao terkena sengatan panas. Anggotanya terkumpul darah. Terapi sirkulasi akan membuatnya lebih baik. Dia diselamatkan tepat waktu. Setiap penundaan mungkin mengakhiri hidupnya. Anda bisa menyelamatkan semua orang. Lakukan yang terbaik. Anda menghormati saya. Api Jenderal, apakah kita membutuhkan ini? Anda ingin menyelamatkannya setelah menyakitinya. Apakah Anda merasa ini menyenangkan? Dia berhutang banyak padaku. Dia tidak pantas mati dengan cepat. Ningyun, kupikir kau akan membawaku bersama. Kupercaya bahwa kau mencintaiku. Tapi apa yang kau lakukan dengan kepercayaanku? Lari. Kemana? Apakah itu Su Yunze? Kau sudah bangun. Nyawa ganti nyawa, kau bilang begitu. Mengapa kau menyelamatkanku? Atau mungkin kau membunuh Su Yunze? Kau benar-benar peduli padanya. Aku hanya meminta kau tidak mengingkari janjimu. Makanlah. Bawa aku padanya. Makan buburnya. Aku ingin tahu apakah dia aman. Makanlah. Kalau tidak, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Gadis baik, sikapmu pantas mendapat hadiah. Nona Xiao, kau baik-baik saja. Su Yunze, aku sudah membalas kebaikanmu. Hidupmu adalah milikmu. Nona Xiao, Mulai sekarang kita berpisah jalan. Nona Xiao, Komandan, kita pergi. Nona Xiao. Chen Feng Shui, aku tidak tahu mengapa kau menyelamatkanku, tapi aku tahu kau ingin menyakitiku dan orang-orang yang kusayangi. Karena aku tidak bisa lepas dari cengkeramanmu, maka aku akan tetap tinggal. Menekanku akan melibatkan menyakiti dirimu sendiri. Kau akan turun bersamaku. Nona Xiao, apakah kau mendekatiku? Ya. Apa kau menyukainya? Apa yang kamu inginkan? Apakah aku masih punya kesempatan untuk menggoda kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah aku masih punya kesempatan untuk memikatmu? Aku ingin melihat apa yang kamu mampu lakukan.
Komandan Chen. Jantungmu berdegup kencang. Detak jantung yang cepat bisa terjadi karena banyak alasan. Menurutmu mana yang terjadi padamu? Kegembiraan, gugup, atau ketertarikan? Xiao Ningyun, kamu tidak pantas menciumku. Apalagi menggunakan trik memalukan seperti itu untuk mendapatkan kepercayaanku. Pria. Sungguh orang yang sulit dihadapi. Tuan, sudah waktunya minum obat. Tidak ada perbaikan, tidak peduli berapa banyak yang aku minum. Apa yang ada di balik ketertarikan mendadak ini? Di kediaman Xiao, kue daun bambu adalah favoritmu. Rumah besar ini tidak memilikinya. Kupikir sudah lama kamu tidak memakannya. Jadi aku mengambil inisiatif membuatkannya untukmu. Lucu sungguh, Jenderal Chen, dan aku memang ditakdirkan. Hidangan yang paling dia sukai adalah yang paling aku kuasai. Dulu aku hanya memakannya setiap hari, karena itu satu-satunya hidangan yang bisa dia siapkan. Melihat ke belakang rasanya sangat konyol. Takdir. Jika kita berbicara tentang keterikatan yang tidak beruntung, maka ya kita sangat terhubung. Nona Xiao. Katakan padaku permainan apa yang kamu mainkan kali ini. Menanggung malu untuk membalas dendam. Kamu bercanda. Aku baru saja menyadari semuanya. Aku memutuskan untuk tetap di sisimu sebagai anjing yang setia. Mengibaskan ekorku hanya untuk membuatmu senang. Kamu memasak untukku. Bagaimana kamu ingin aku berterima kasih? Bolehkah aku bertemu Xiao Zijin? Aku akan mengizinkan bantuan ini hanya sekali ini saja. Tidak perlu bertemu dengannya, hanya akan menambah rasa sakit. Bagus. Luar biasa. Rasanya, persis seperti yang kuingat. Dulu, kamu sering merapikan rambutku seperti ini juga. Tidak menyangka kamu tidak melupakannya. Bagaimana mungkin aku melupakannya?
Aku menyuruh kepala rumah tangga membeli ini. Sedikit hadiah untukmu. Batu tinta glasir putih adalah yang paling halus untuk digunakan. Dulu ketika aku dikurung di kediaman Xiao, aku kekurangan kebutuhan dasar. Bahkan batu tintaku rusak dan bocor tinta. Bisakah kamu ingat apa yang kamu katakan padaku sebelumnya? Ya. Katanya. Dengan tulisan tangan yang begitu indah, sayang sekali kamu menggunakan batu tinta yang rusak. Aku memastikan kamu tidak bisa menolak. Aku terlalu lancang saat itu. Jika aku membuatmu harap kamu memaafkanku. Jika bukan karena kamu saat itu, tidak akan bisa mengatasinya. Untuk membaca dan menulis, hampir tidak ada yang bisa dilakukan. Apa kamu tidak masuk untuk melayaniku saat aku mandi? Ada apa? Apa kamu tidak tahu cara melayani seseorang saat mandi? Bahkan setelah bertahun-tahun, bekas lukamu masih ada. Apakah kamu ingat siapa yang memberiku bekas luka ini? Aku tidak akan pernah melupakannya. Betapa baiknya kamu mengingat. Aku ingat masa lalu kita dengan sangat jelas. Aku memang melakukan kesalahan di masa itu. Tapi setidaknya, kita tidak pernah putus kontak. Saya senang dengan perilaku Anda belakangan ini. Ini hadiah untukmu. Ning Yun, Kemarilah. Apa yang paling saya kagumi dari dirimu adalah rambutmu. Chen Feng Shui. Seseorang bisa mati tapi tidak boleh dipermalukan. Jauhkan tangan kotormu dari adikku. Apa kakakmu? Ada kesalahpahaman tentang dirimu? Atau tentang saya? Sebelumnya Suyunde memaksa masuk ke tempat tinggal saya. Adikmu sangat takut saya akan salah paham. Dia bahkan menusuknya di dada. Ning Yun kamu. Zijin kecil. Berhenti menjadi begitu naif. Apa salahnya beradaptasi untuk bertahan hidup? Ning Yun, kebanggaanmu yang tak tergoyahkan adalah kebanggaan seluruh keluarga Xiao. Ning Yun kamu pernah berkata padaku. Untuk menjadi kuat. Diam. Abaikan semua kata-kataku di masa lalu. Jenderal Chen. Saya menolak untuk melihat seseorang yang tidak punya tulang punggung seperti dia. Mulai sekarang, kamu bukan lagi adikku. Jangan khawatir. Saya akan melepaskan Xiao Zijin.
Komandan Chen. Ning Yun. Jika saya ingin membuatmu tetap di sisiku, saya tidak akan menggunakan kekerasan. Saya akan mengikuti hati saya. Komandan Chen. Apakah kamu ingat? Perampok, berhenti di sana. Chen Fengsue? Kamu. Saya dituduh tanpa alasan saya harus meninggalkan tempat ini. Baiklah. Apakah kamu akan kembali? Kamu telah menangkapku. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau padaku. Saya sudah bilang, saya suka kamu. Aku akan membebaskanmu dari sini. Jika kau mencoba untuk memanjat tembok itu dan kau tertangkap, kau akan dihukum berat. Chen Fengsue, aku sudah memperingatkanmu. Jika aku ingin kau tinggal bersamaku, aku tidak akan menggunakan paksaan. Aku akan mengikuti hatiku. Ning Yun. Kau masih peduli padaku kan? Aku ingat masa lalu kita dengan jelas. Aku benar-benar serius dengan apa yang kukatakan. Tapi seberapa besar? Nilai kata-katamu sebenarnya? Kau ingat segalanya. Ning Yun. Aku masih menyimpan hatimu, kan? Aku masih ingat semua yang terjadi dengan jelas. Aku tidak pernah bersikap tidak tulus. Tapi seberapa besar? Nilai ketulusanmu? Tuan, Xiao Ningyun. Kau pikir aku membebaskan Xiao Zijin karena penampilanmu yang menyentuh? Sungguh naif kau. Xiao Ningyun. Aku membiarkan Xiao Zijin pergi karena aku ingin dia. Keluarga Xiao tahu bahwa kau telah mengkhianati mereka. Kau sudah cukup tak tahu malu untuk melayani musuhmu, hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Xiao Ningyun. Kenangan yang kau miliki menjijikan bagiku. Kau tidak bernilai di hatiku. Tuan, aku telah kehilangan segala-galanya. Aku bergantung pada kenangan itu yang kita bagi bersama. Untuk tetap hidup, Tuan. Percaya dengan tindakan norakmu itu. Percaya atau tidak padaku, aku tidak peduli. Tidak apa jika aku disebut pengkhianat keluarga Xiao. Selama aku bisa hidup layak, aku bahkan rela menjadi mainanmu. Tuanku. Xiao Ningyun. Berapa banyak trik yang kau punya? Silahkan. Pergi. Aku tidak ingin melihat wajahmu yang menjijikan. Xiao Ningyun. Aku tidak akan membiarkanmu mengubah pikiranku lagi. Kamu seperti kakiku. Aku merasa enggan, tapi mati rasa. Chen Fengsue memang tak terduga dan licik. Sepertinya,
Usaha saya untuk mendapatkan kepercayaannya dengan bermain kartu simpati ternyata sia-sia. Saya harus mencari cara lain. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan kepercayaannya? Lagi pula saya hanyalah seorang cacat sepenuhnya. Tuanku, Non Xiao, apa yang membawamu ke sini hari ini? tuanku. Aku di sini untuk membuat obat untuk kondisi Jenderal Chen. Aku pernah mengonsumsi pil 1000 salju untuk memperkuat fisikku. Pil itu diklaim sebagai obat untuk banyak racun. Sifat obat dari pil itu masih mengalir dalam darahku. Mobilitas sementara Jenderal Chen. Itu tidak menyembuhkan kondisinya sepenuhnya. Mungkin racun dalam darah sedang berkurang seiring waktu. Darah yang diambil tidak cukup. Itulah mengapa Jenderal Chen hanya bisa berdiri sesaat. Aku memang mempertimbangkan kemungkinan itu. Tapi jika kita mengambil lebih banyak darah, kamu dalam kondisi yang rapuh. Aku takut nyawamu akan dalam bahaya. Tolong ambil darahku. Kecuali Jenderal Chen memberikan perintah, aku tidak berani mempertaruhkan nyawamu. Terima kasih atas waktunya. Kenapa mereka menyiksa satu sama lain? Pak, ini buruk. Jenderal Chen muntah darah lagi. Kamu masih tidak berani mencoba. Kamu tahu, hanya aku yang bisa menyelamatkan nyawa Jenderal Chen. Mari kita jelaskan satu hal. Kamu bisa mati dalam tidurmu karena kehilangan terlalu banyak darah. Aku sendirian di dunia ini sekarang, dan aku tidak akan pernah bisa meninggalkan rumah besar ini. Aku akan menyelamatkan Jenderal Chen meskipun harus mengorbankan nyawaku. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dia. Benar. Jenderal Chen tidak baik-baik saja. Di mana tabibnya? Ini akan menentukan nasib Jenderal Chen. Lakukan akupunktur padanya. Jenderal baru saja minum obat, bisakah dia menerima ini? Kamu tidak tahu apa-apa. Akupunktur dapat melancarkan meridiannya dan membantu darah obat mengalir ke organnya lebih cepat. Jenderal sudah bangun. Lepaskan. Pak, jangan terburu-buru.
Aku baik-baik saja dan hidup, dan kamu sudah melanggar perintahku. Lihat. Aku bisa berjalan sekarang. Ini benar-benar pemandangan langka. Selamat, Pak. Tapi kenapa aku tiba-tiba bisa berjalan? Maaf, Pak. Xiao Ningyun menawarkan untuk menyelamatkan nyawamu dengan darahnya. Aku khawatir dia sudah. Ningyun. Bangunlah. Buka matamu dan lihat aku. Sudah bangun. Ningyun, tolong bangun. Chen Feng Shui. Kita sudah genap. Kita tidak saling berhutang lagi. Mengapa kamu menawarkan untuk menyelamatkanku? Kamu seharusnya membenciku, bukan? Kita seharusnya saling membenci. Apa yang memberimu hak untuk membuatku berhutang nyawa padamu? Xiao Ningyun. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. Kamu berhutang segalanya padaku di kehidupan ini. Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Yang aku inginkan hanyalah kamu. Benarkah? Aku ingin Xiao Ningyun mati. Aku ingin dia hidup sengsara. Sesuai keinginanmu. Tuan. Nona Xiao. Selalu lemah. Setelah kejadian tadi. Aku khawatir. Lakukan tugasmu. Bawa dokter istana ke sini. Jika kamu gagal mengobatinya, kalian semua akan menyusulnya di alam baka. Pergi. Ya, Tuan. Dokter, bagaimana kondisi Xiao Ningyun? Bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya.
Orang-orang tidak berguna itu. Tuan, Apa yang kamu lakukan di sini? kakimu, Jika tidak ada urusan lain, pergilah. Tuan. Dia hanya budak rendahan dengan nyawa tak berharga. Memiliki dokter istana merawatnya. Repot-repot untuk wanita sial seperti dia? Cai Yueh-an. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Saat tarian istana. Jarum di atas panggung bunga. Adalah putri sang Perdana Menteri. Kalau kau terus memaksa, aku akan menyelesaikan semua urusan denganmu. Pergi. Ning Yun. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau bisa pergi kalau aku mati, bukan? Ya. Kalau aku mati, kau tahu aku akan membuat saudaramu dan anggota klanmu menyertaiku di alam baka. Kenapa kau mempertaruhkan nyawamu? Untuk membuatku merasa bersalah seumur hidup? Kau bisa mendengarku, kan? Xiao Ningyun. Kau tidak boleh mati dariku. Kalau kau mati, aku akan menghukum saudaramu dengan hukuman mati. Dan aku akan mengubah anggota klanmu menjadi patung terakota. Ingat kata-kataku. Jadi kau harus hidup. Seperti yang diharapkan dari bawahan Tuan Su Yunze. Prajurit keluarga Xiao tidak pernah menyerah. Istri dan anakmu ada di tanganku. Pikirkan baik-baik sebelum menjawabku. Tolong jangan sakiti mereka. Apakah mereka hidup atau mati? Tergantung pada jawabanmu. Katakan padaku, terjebak di kediaman keluarga Xiao. Apa yang terjadi antara dia dan Xiao Ningyun? Dulu, Chen Fengshui dan Nona Ningyun adalah kekasih. Chen Fengshui mengira Nona Ningyun akan kabur bersamanya. Tapi dia tidak tahu bahwa Nona Ningyun akan menuduhnya sebagai mata-mata yang mencoba melarikan diri. Dia kemudian disiksa. Sepertinya obsesi Jenderal Chen terhadap Xiao Ningyun berakar dari kebenciannya padanya. Xiao Ningyun, kau tidak akan mendapatkan apa yang tidak bisa kudapatkan. Tuan, bisakah Tuan Jue Yu menyelamatkannya? Ini satu-satunya kesempatan kita.
Aku Chen Feng Shui. Memohon audiensi denganmu guru. Guru, tolong selamatkan Ning Yun. Jika kamu ingin menyelamatkannya, pergilah ke Mata Air Kebangkitan di balik gunung, dan gunakan teknik unik yang kuajarkan padamu. Tidak boleh ada gangguan sama sekali. Jika tidak, energi vitalmu akan sangat terpengaruh. Jika kultivasimu habis, akan sulit bagimu untuk memulihkannya. Aku akan melakukan apapun untuknya. Kamu bajingan. Kita sudah saling melihat tubuh masing-masing sebelumnya, bukan? Aku terluka. Maafkan aku karena mengabaikan formalitas. Tahukah kamu, mengapa aku mencambukmu hari ini? Kamu bertindak sesukamu. Mengintai di seluruh selatan Chen. Tapi kamu masih berkeliaran di luar sana. Jika aku tidak menginterogasimu, kamu sudah mati sekarang. Yah, tidakkah kamu mencurigaiku? Tentu saja tidak. Aku percaya pada seleraku. Namun, jika kamu pernah berbohong padaku, aku akan menyingkirkanmu sendiri. Berbaringlah. Biarkan aku merawat lukamu. Kurasa itu tidak pantas. Aku membenci kode etik seperti itu. Diamlah. Apakah kamu masih menyukaiku? Berhenti bersikap sombong. Jika kamu membenciku, mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku? Saudaraku dan anggota klan ada di tanganmu. Ya. Aku masih menyukaimu. Apakah kamu? Kamu mengukir kata-kata itu di tubuhku dan mempermalukanku. Dan kau bilang kau menyukaiku. Ning Yun, kita akan melupakan masa lalu. Mari berhenti saling membenci, oke? Aku tahu. Kau sudah berusaha mendapatkan kepercayaanku. Dengar ya, kau sudah mendapatkan kepercayaanku. Aku hampir kehilangan nyawaku. Jadi aku tidak peduli. Ning Yun. Aku tahu kau mengatakannya karena kesal.
Aku akan membuktikan. Bahwa kau adalah kekasihku yang seperti mawar. Apa ini? Ini adalah semua anggota klanmu. Aku sudah mengeluarkan perintah untuk memberikan mereka jalan ini, dikenal sebagai Jalan Tian Yun. Mulai sekarang, mereka bukan lagi orang berdosa dan orang yang diinjak-injak. Kenapa kau? Aku juga sudah membebaskan Xiao Zijing dan Xunze, anggota klanmu. Sekarang adalah rakyat biasa dari selatan Chen. Mereka bisa hidup di sini. Ning Yun, aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Bisakah kau menerimaku? Nona Xiao, ini dari Jenderal Chen. Dia juga menyuruh kami untuk memberimu tempat tidur empuk dengan sofa benang emas. Kau boleh pergi. Ya, Chen Feng Shui. Jika kau baik seperti ini padaku, saat kita pertama kali bertemu, mungkin aku akan percaya bahwa kau memilikiku di hatimu. Tapi sekarang, Paman, selamat atas kesembuhanmu. Terima kasih Yang Mulia. Nah, untuk memenangkan hati si pengkhianat berdosa itu, dengan segala macam barang berharga. TAPI dia juga telah membatalkan keputusan untuk menjadikan klan Xiao sebagai orang Yungan. Itu sudah menjadi bahan perbincangan di kota, dan merusak reputasi dinasti kita. Tolong tangani masalah ini Yang Mulia. Paman, apakah itu benar? Saya hanya membalas kebaikan Xiao Ningyun. Karena membuat saya bisa berjalan lagi. Saya khawatir. Itu adalah trik wanita sialan itu. Saya tahu apa yang saya lakukan di sini. Selain itu dia adalah tamu terhormat yang tinggal di rumah saya, bukan wanita sialan. Ketahuilah tempatmu. Sebelum mengkritiknya. Yang Mulia. Ya, sungguh sombongnya Jenderal Chen. Semua orang demi wanita itu. Dia terkenal di antara anggota klan Xiao dan rakyat. Mereka tidak tahu apa-apa tentangmu. Perdana Menteri, Anda benar. Ini adalah dekret saya. Berikan anak kelima dari keluarga Xiao, Xiao Zixin gelar Duke of Anding, dan berikan dia sebuah rumah di Jalan Tianyuan. Beritahu semua orang bahwa Xiao Zixin bisa pindah kapan saja. Ya Yang Mulia. Saatnya bagi saya untuk mengambil langkah berikutnya. Ini semua adalah hidangan khas dari keluarga Xiao. Dan minuman ini adalah cerisan temombreu yang unik untuk keluarga Xiao. Cicipi dan lihat apakah mereka asli. bahkan jika hidangan ini asli, masa lalu adalah masa lalu. Bukankah kamu bilang bahwa aku membuatmu jijik? Ya biarkan yang lalu menjadi yang lalu. Mari kita melihat ke depan, ke masa depan. Dan menciptakan kenangan baru kita. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah seperti Li Guor ini. Seberapa kuat pun itu.
Tapi kita punya cukup di sini. Kita selalu bisa mengisi ulang cangkirnya. Aku harap aku bisa memiliki masa depan yang indah bersamamu. Kau membingungkanku, Jenderal Chen. Kau bilang ingin memberiku kebahagiaan. Baiklah. Aku ingin pergi dari sini. Dan bersama anggota klanku, bisakah aku? Lupakan saja. Kau menunjukkan kebaikanmu padaku dengan menjadikanku burung dalam sangkar. Aku tidak lebih dari kenari peliharaanmu. Tidak ada kebahagiaan sejak awal. Tentu. Sesuai keinginanmu. Biar aku jelaskan. Aku akan melakukan ini sendiri. Kau tidak boleh mengikutiku. Tidak mungkin. Seseorang harus ada di sana untuk menjamin keselamatanmu. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tuan, aku dengar bahwa ini semua adalah keluarga Xiao. Mereka bukan lagi orang buangan. Benarkah itu? Ya, aku pikir aku akan mati sebagai kuli. Pemerintah memulihkan kewarganegaraanku tiba-tiba. Hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekarang semua orang hidup dengan baik. Zijing juga sudah pergi dari sini. Aku sudah mencapai tujuanku. Hal berikutnya yang perlu kulakukan adalah meninggalkan Chen Fengshui. Kamu baik-baik saja. Kamu. Aku ingat kamu. Kamu adalah Nona Ningyun. Ya, Tentu saja kamu tidak mengenali seorang prajurit kecil seperti aku. Aku akhirnya menjadi cacat. Setelah berjuang untuk keluarga Xiao. Semua 5 putra kami tewas dalam pertempuran untuk keluarga Xiao. Dan kamu? Kamu telah menjual jiwamu untuk hidup mewah. Kamu adalah pengkhianat terbesar keluarga Xiao. Pergi sana. bangunlah. Enyah. Pengkhianat. Aku bukan. Kamu membunuh keluargaku. Aku bukan. Ini semua salahmu. Pukuli dia. Kamu pengkhianat. Memang. Seperti kata Chen Fengshui, mereka semua mengira aku telah mengkhianati keluarga Xiao. Dia melepaskanku. Karena dia tahu namaku sudah hancur. Dia tidak khawatir mereka akan membantuku melarikan diri. Berikan jalan. Kamu telah merugikan keluarga Xiao. Karma akan menghampirimu pengkhianat. Berkat kamu keluarga kami sekarang hancur. Meskipun kamu bisa berjalan lagi, masih ada racun di tubuhmu. Jika kita tidak segera menanganinya, aku khawatir nyawamu akan dalam bahaya. Aku perlu mencari tahu cara menghilangkan sisa racun itu. Terima kasih, dokter. Tidak usah disebut-sebut. Sepertinya kamu sedang dalam suasana hati yang baik belakangan ini. Tuan, bilang dia dan Nona Xiao diserang. Dan dia diculik. Bijaksananya Jenderal Chen
Kami menangkap wanita ini di Jalan Tianyun. Meskipun dia binasa, itu tidak ada hubungannya dengan jenderal kita. Tidak ada yang boleh mengancam jenderal kita. Dengan kematiannya, dengan reputasinya yang hancur, menurutmu apakah keluarga Xiao akan datang menyelamatkannya? Mereka akan datang. Bahkan mereka sudah menempatkan hadiah untuknya. Karena dia masih tidur, ayo pergi. Ambil minuman. Tentu. Chen Feng Shui. Jadi semua yang kamu lakukan hanyalah untuk membalas dendam padaku. Semua kelembutan yang kamu tunjukkan padaku tidak lebih dari sekadar ilusi. Siapa kamu berani menghentikanku? Di mana Xiao Ningyun? Jangan pura-pura bodoh. Aku ingin kebenaran. Atau bergabunglah dengannya di akhirat. Pinggiran kota. Kuil itu yang sudah hancur. Chen Feng Shui. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu dan wanita sialan itu akan binasa bersama. Mengapa dia masih tertidur? Lihat betapa cantiknya dia. Memang pantas disebut wanita paling cantik di dunia. Apa yang kamu coba lakukan? Karena Jenderal Chen sudah muak dengan dia. Kenapa kita tidak bersenang-senang dengannya? Dia sudah terikat. Saya rasa dia tidak bisa lari. Lagi pula obat biusnya masih bekerja. Ayo lepaskan dia.